Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bunda adalah Bunda Eka Fatmawati, bisa dipanggil Bunda Eka, ya. Nah, di sini Bunda akan menjelaskan mengenai pengetahuan golongan pramuka siaga. Nah, di sini Bunda akan menjelaskan siaga itu apa sih? Siaga adalah sebutan dari anggota pramuka yang berumur 7-10 tahun. Disebut pramuka siaga karena sesuai dengan kiasan-kiasan dasar masa perjuangan bangsa Indonesia, yaitu ketika rakyat Indonesia menyiagakan dirinya untuk mencapai kemerdekaan dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 sebagai tonggak awal perjuangan bangsa Indonesia. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai apa itu tadi siaga, ya kan? Sekarang kita akan lanjut kepada kode kehormatan. Kode kehormatan dalam pramuka adalah Dwi Satya dan Dasa Dharma. Sekarang kita akan menyebutkan isi dari Dwi Satya. Dwi Satya, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengikuti tata krama keluarga. Yang kedua, setiap hari berbuat kebaikan. Nah, sekarang kita sebutkan isi dari Dwi Dharma. Dwi Dharma. 1. Siaga berbakti kepada ayah dan bunda. 2. Siaga berani dan tidak putus asa. Dari dua kode kehormatan ini bisa disebutkan adalah standar moral bagi seorang pramuka. Siaga dalam bertingkah laku di masyarakat. Jika ada seorang anggota pramuka yang tidak sesuai dengan standar moral tersebut, dia tidak bisa disebut dengan pramuka siaga. Nah, sekarang kita lanjut ke satuan siaga. Satuan terkecil dalam pramuka siaga disebut barung. Setiap beberapa barung dihimpun dalam sebuah satuan besar yang bernama perindukan. Barung diberi nama dengan warna, semisal barung merah, barung hijau, dan lain-lain. Sebuah barung yang beranggotakan 6-8 anggota pramuka siaga dan dipimpin oleh seorang pemimpin yang disebut barung atau pinrung yang dipilih oleh barung itu sendiri. Masing-masing ketua barung ini akan memilih salah satu dari mereka yang akan menjadi pemimpin barung utama yang disebut sulung. Barung utama yang disebut sulung tadi sebuah perindukan yang terdiri dari beberapa barung yang akan dipimpin oleh sulung itu tadi. Apakah sudah paham? Ya. Syarat kecakapan dalam siaga, syarat kecakapan umum, SKU, ya. Syarat kecakapan umum yang bisa kita sebut SKU, pramuka siaga adalah syarat wajib yang harus dipenuhi oleh seorang pramuka siaga untuk mendapatkan tanda kecakapan umum, yaitu TKU, ya. TKU dalam pramuka siaga ada 3 tingkatan. Yang pertama siaga mula, yang kedua siaga bantu, yang ketiga siaga tata. Nah, syarat kecakapan khusus yang bisa kita sebut SKK adalah syarat wajib yang harus dipenuhi oleh seorang pramuka siaga untuk mendapatkan tanda kecakapan khusus TKK. TKK dalam pramuka siaga hanya terdiri dari 1 tingkatan. Nah, tanda kecakapan umum yang bisa kita sebut TKU. Pramuka siaga dapat dikenakan pada lengan baju kita. Di sebelah kiri di bawah tanda barung TKU untuk siaga berbentuk seperti janur. Ini juga diambil dari kebiasaan para pahlawan dahulu untuk menandakan pangkat seseorang.
Tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus bisa kita sebut PKK. Pramuka siaga berbentuk segitiga sama sisi dengan panjang masing-masing 3 cm, panjang 3 cm, dan tinggi 2 cm. PKK dapat dipasang di lengan baju sebelah kanan setengah lingkar, berbentuk setengah lingkaran, dikelilingi tanda keluarga dengan puncak menghadap ke bawah sebanyak 5 buah. Pembina pramuka siaga dipanggil Yanda dan Bunda. Pembantu pembina pramuka siaga putra dipanggil Pak Ci, dan pembantu pembina pramuka putri dipanggil Bu Ci. Barisan dalam upacara siaga adalah lingkaran dan pembina berada di tengah lingkaran. Ini mengandung filosofi bahwa cara pandang pramuka siaga adalah masih terfokus pada satu titik. Kegiatan untuk siaga salah satunya adalah pesta siaga yang berupa perkemahan 1 hari tanpa menginap. Nah, apakah sudah paham semuanya? Baik. Nah, bisa kita akhiri untuk mengenai pengetahuan mengenai golongan pramuka siaga ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang dimulai memainkan permainan tongkat sapu. Nah, dari tongkat sapu ini Bunda akan mempraktekkan cara permainannya ya. Coba Dwi mundur dulu. Lihat ya, tata caranya 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang awalnya lambat jadi cepat ya. Nah, coba dimulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, karena tadi sudah menyentuh berarti skornya 0. Diulangi lagi. 1, 2, 3. 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Nah, karena tadi sudah 2 kali jadi lagi sampai bisa. 1, konsentrasi. 3. Oke. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Posisi badan harus lurus, gak boleh menclek-menclek. Ulangi lagi. 1, 2, 3. Nah, betul. Nah, dari permainan ini tadi melatih apa? Melatih konsentrasi. Kalau misalnya kita tidak konsentrasi, kita akan bingung tadi ya. Nah, posisi badan juga terus. Kepala memperhatikan bawah ini atau ke depan? Memperhatikan kemana? Ke permainan. Oh iya. Nah, kalau begitu permainan sudah selesai ya. Siap, gerak. Lencang kanan, gerak. Tegap, gerak. Setengah lencang kanan, gerak. Tegap, gerak. Istirahat tempat, gerak. Tegap, gerak.